Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda sekitar, kita dapat melakukan pengamatan sebagai berikut. Coba lakukan pengamatan terhadap anggota keluargamu, amati sebanyak mungkin ciri-ciri keluargamu yang dapat diamati. Kemudian, tuliskan hasil pengamatanmu. Ingat, hanya hasil pengamatan bukan tafsiran terhadap hasil pengamatan. Kegiatan pengamatan terhadap keluargamu yang telah kamu lakukan, hasilnya berupa deskripsi. Misalnya, rambut hitam, kulit coklat, hidung mancung, mata sipit, dan lain-lain. Dengan hasil pengamatan ini, berbagai pertanyaan lainnya akan muncul. Misalnya, berapakah tinggi badannya, berapakah berat badannya. Dengan demikian, kamu perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang anggota keluargamu. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pengamatan. Menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua adalah membuat inferensi, dengan cara merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Proses yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik berupa lisan ataupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis seperti yang telah kamu lakukan sangatlah penting. Dengan keterampilan ini, kamu dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menggunakan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Keterampilan ini juga merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan saja untuk mempelajari. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, kita melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkal dan hasilnya adalah panjang meja 6 jengkal, di mana panjang meja itu menunjukkan besaran dan satuannya adalah jengkal. Besaran yang satuannya didefinisikan disebut besaran pokok. Besaran pokok ada 3, yaitu panjang, massa, dan waktu. Besaran pokok yang pertama adalah panjang. Dalam IPA, panjang menyatakan jarak antara dua titik. Misalnya, panjang papan tulis adalah jarak antara titik pada ujung-ujung papan tulis. Berikut adalah gambar alat ukur panjang. Panjang menggunakan satuan dasar SI meter atau disingkat dengan M. Selain meter, panjang juga dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar atau lebih kecil dari meter dengan cara menambahkan awalan-awalan seperti yang tercantum pada tangga konversi berikut ini. Besaran pokok yang kedua adalah massa. Setiap benda tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut dengan massa benda. Dalam satuan internasional, massa diukur dalam satuan kilogram atau disingkat dengan kg. Perhatikan gambar alat ukur dari massa. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan istilah berat untuk massa. Namun, sesungguhnya massa tidak sama dengan berat. Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sebaliknya, berat sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Selain kilogram, massa benda juga dinyatakan dalam satuan-satuan lainnya, seperti yang tercantum dalam tangga konversi berikut ini. Besaran pokok selanjutnya adalah waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Satuan internasional untuk waktu adalah detik atau sekon. Alat-alat ukurnya ada jam ataupun stopwatch. Untuk peristiwa-peristiwa yang selang terjadinya cukup lama, waktu dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar, misalnya menit, jam, hari.
Berikut adalah tabel besaran pokok dan satuannya. Untuk 4 besaran pokok yang lainnya akan dipelajari pada bab-bab berikutnya. Besaran-besaran yang dapat diukur selain 7 besaran pokok pada tabel termasuk besaran turunan. Disebut besaran turunan karena besaran-besaran tersebut dapat diturunkan dari besaran-besaran pokoknya. Contoh besaran turunan yaitu luas. Luas merupakan hasil kali dari panjang dan lebar. Contoh lainnya adalah volume. Volume dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya, kemudian mengalikannya. Selanjutnya adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan dapat dicari dengan membagi massa terlarut oleh volume pelarut. Contoh yang terakhir adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan dapat dicari dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.